Salah satu legenda yang telah banyak beredar di masyarakat Indonesia ialah legenda mengenai kucing belang telon. Kucing belang telon adalah kucing jantan yang memiliki 3 warna. Kucing yang model kayak gini itu sangat sulit ditemuin teman-teman. Karena biasanya seekor induk kucing pada saat ngelahirin anaknya dan ternyata anaknya memiliki 3 warna dan berkelamin jantan, pasti akan langsung dibunuh sama ibunya. Alasannya kenapa, hal ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Beberapa masyarakat percaya kalau kucing belang telon ini memiliki kelebihan dibandingkan kucing-kucing biasa, teman-teman. Yaitu bisa memberikan keberuntungan, menolak bala, bahkan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh yang memeliharanya, teman-teman. Nah, untuk cerita malam ini adalah sebuah cerita yang dialami oleh Mas Tommy yang berhasil selamat dari kematian karena serangan santet karena diselamatkan oleh kucing peliharaannya. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah subscribe channel ini. Dan buat yang belum, diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, dan di share supaya kita lebih semangat lagi ke depan dalam membuat video-video baru. Oke, siapkan headset, cari posisi yang nyaman, selamat menyaksikan. Jadi gini ceritanya teman-teman. Cerita ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu Mas Tommy masih berusia sekitar 25 tahun. Mas Tommy ini ialah seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang logistik. Dikarenakan prestasinya yang cukup baik di perusahaan, Mas Tommy dipercaya oleh perusahaannya untuk mengelola salah satu cabang yang berada di daerah Cilegon. Dan karena waktu itu Mas Tommy masih lajang, tanpa berpikir panjang ya dia langsung menerima tugas yang diberikan oleh perusahaannya itu kan. Akhirnya berangkatlah dia ke Cilegon, teman-teman. Di sana sudah tersedia tempat tinggal dan kendaraan yang bisa digunain untuk transport dia sehari-hari. Tapi semua fasilitas-fasilitas dan keuntungan-keuntungan yang dia dapat dari perusahaan ini nggak serta-merta ngebuat kehidupan Mas Tommy baik-baik aja ke depannya. Karena usianya yang terbilang waktu itu masih cukup muda, namun sudah mendapatkan posisi atau jabatan tertentu yang cukup tinggi di perusahaannya, ngebuat ada beberapa orang yang tidak menyukai kesuksesan yang berhasil dicapai oleh Mas Tommy. Cuman hal ini nggak pernah disadarin oleh Mas Tommy-nya. Di bulan-bulan awal dia kerja, nggak ada hal aneh yang terjadi pada kehidupannya. Dan Mas Tommy ini memang termasuk orang yang nggak peduli sama omongan sekitar ya, khususnya omongan-omongan negatif. Dalam menjalankan hari-harinya, dalam menjalankan pekerjaannya, dia hanya fokus dan memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Sehingga omongan-omongan miring yang ada di belakangnya nggak pernah dia gubris. Cuman keyakinan ini akhirnya berubah. Pada saat suatu malam terjadi sesuatu yang aneh dalam kehidupan Mas Tommy. Karena Mas Tommy ini kan waktu itu masih lajang juga ya. Jadi dia suka ngajak temennya buat nginep di rumahnya nemenin dia. Jadi pada suatu malam, salah seorang temannya Mas Tommy ini nginep di rumahnya. Sebut saja namanya Budi. Nah, rumah dinas Mas Tommy ini cuma memiliki satu kamar sama ruang tamu, teman-teman. Ya, sama kamar mandi dan lain-lain lah. Cuma kamar tidurnya hanya ada satu. Jadi seperti biasa, kalau lagi ada temannya, pasti dia ngabisin waktunya buat main PS berdua sama temannya, teman-teman. Main game bola tuh. Dia suka banget main game bola. Nah, karena keasikan main, gak sadar toto waktu udah menunjukkan pukul 12 malam. Nah, karena besokannya Mas Tommy ini harus balik bekerja lagi, akhirnya mereka mutusin siap-siap buat tidur. Jadi tempat tidur Mas Tommy ini adalah tempat tidur yang di bawahnya ada kasur lagi gitu, teman-teman. Jadi di atasnya tempat tidur, di bawahnya ada kasur yang bisa ditarik gitu. Nah, si Budi ini temannya Mas Tommy tidur di bawah, Mas Tommy tidur di atas.
Baru selang sekitar 1 jam lah mereka tidur, Mas Tommy ini tiba-tiba bangun. Dikarenakan Mas Tommy ngerasa ada yang duduk di sebelah dia. Pada saat Mas Tommy buka mata, di sampingnya udah ada perempuan duduk. Rambutnya panjang segini, nutupin muka, pakai baju putih, sambil ngeliat ke arah Mas Tommy. Sontak Mas Tommy bener-bener kaget. Cuma badannya nggak bisa digerakin. Bahkan mulutnya nggak bisa bergerak sama sekali. Dia pengen banget sebenarnya teriak tuh bangunin temennya. Cuman nggak bisa. Perempuan itu cuma ngeliatin aja ke arah dia. Akhirnya Mas Tommy coba tuh baca-baca tuh dalam hati. Baca-baca doa. Setelah selang beberapa menit, cukup lama sih. Cuma akhirnya berhasil juga tuh. Mas Tommy berhasil ngerakin badannya. Dan hal pertama yang dia lakuin, dia pukul tuh sosok yang ada di sampingnya itu, teman-teman. Jadi Mas Tommy berhasil ngerakin tangan kirinya, dia pukul, cepret, dia pukul begitu. Pas dia pukul, hilang sosoknya tiba-tiba. Nah, sosoknya hilang, dikira Mas Tommy udah nggak ada dong. Bangunlah dia duduk. Nah, kebetulan di kamar Mas Tommy ini ada kursi di sudut ruangan. Kayak kursi sofa gitu, yang posisinya ada di sudut ruangan. Pas Mas Tommy ngelihat ke kanan, ke arah sofa itu, taunya perempuan yang tadi udah ada di kursi itu, teman-teman. Pas ngelihat perempuan itu lagi, Mas Tommy langsung baca-baca doa lagi. Terus nggak lama perempuan itu hilang, hilang. Belum selesai nih deg-degannya. Tiba-tiba dari arah pintu ada sosok lain yang masuk, dan itu nembus. Jadi nembus pintu, karena pintunya kan dalam keadaan tertutup. Nah, tiba-tiba ada sosok masuk dari situ. Bentuknya itu laki-laki, usianya parubaya lah. Pakai pakaian seperti tentara zaman dulu, teman-teman. Nah, sosok ini tiba-tiba berjalan dari arah pintu, ngedekat ke arah Mas Tommy. Pada saat sosok ini berada di dekat temannya Mas Tommy yang tidur di bawah, sosok ini nunduk, terus nengok ke arah Mas Tommy, terus bilang, "Kamu tahu nggak? Tadi kamu itu saya giniin." Sosok itu kayak muntah gitu ke arah muka temannya Mas Tommy. Mas Tommy waktu itu benar-benar lemes, nggak tahu mesti berbuat apa, dan nggak sadar tiba-tiba udah hilang kesadaran. Dan Mas Tommy pun pingsan. Pada saat dia bangun di pagi harinya, dia langsung cerita tuh sama temennya tuh. Nah, temennya yang dengar cerita ini benar-benar panik. "Lo kenapa nggak bangunin gua?" "Boro-boro gua mau bangunin lo," kata Mas Tommy. "Orang gua gerak aja nggak bisa," katanya. Nah, terus tiba-tiba temannya Mas Tommy ini nyeletuk. "Aduh, ini jangan-jangan kacau nih." "Apaan maksudnya?" "Ini jangan-jangan ada yang nggak suka nih sama lo di kantor nih." "Ah, lo ada-ada aja." "Ya enggak, soalnya masalahnya dia begitu sih, sampai komunikasi begitu kayak nunjukin kalau dia lagi mau nyerang lo gitu," kata temennya. "Ah, udahlah, udah nggak usah dipikirin lah." Udah nih. Akhirnya berjalan tuh hari seperti biasanya kan. Nah, Mas Tommy itu tinggal di rumah itu sendirian. Cuman dia melihara seekor kucing, teman-teman. Nah, kucing ini dia bawa dari Jakarta. Dan udah dia pelihara dari waktu kucing ini masih bayi, teman-teman. Dan kebetulan kucing ini adalah kucing belang telon. Jantan dan punya 3 warna. Coklat, putih, dan hitam. Udah banyak banget orang yang pengen ngebayarin kucing itu, cuma gak pernah dijual sama Mas Tommy. Karena dia memang sayang banget sama kucing ini kan. Nah, selang beberapa waktu dari kejadian penampakan itu, tiba-tiba Mas Tommy jatuh sakit. Sakitnya aneh. Jadi setiap malam, Mas Tommy ini ngalamin sakit perut yang luar biasa. Perutnya tuh kayak ditusuk-tusuk dari dalam. Dia udah periksain dirinya ke dokter nih. Cuman gak sembuh juga. Akhirnya sahabatnya ini yang sering nginep di rumahnya, nyaranin dia buat, "Tom, mendingan coba aja deh. Lo cek aja penyakit lo, coba ke orang yang ngerti masalah goib. Soalnya ini kayaknya bukan penyakit biasa nih," katanya. Akhirnya karena udah gak tahan sama penyakitnya dan gak sembuh-sembuh,
Nurut lah nih Mas Tommy ini. Nah kebetulan temennya ini kan memang orang sana, memang orang Cilegon. Jadi dia tahu tuh tempat salah seorang paranormal yang memang terkenal di daerah situ. Pada saat Mas Tommy sampai nih ke tempat paranormal itu, paranormalnya langsung ngomong, "Mas, ini Mas ada yang gak suka nih sama Mas nih di tempat kerjaan Mas." "Ah masa Pak? Saya perasaan gak pernah ngelakuin apa-apa sama orang lain. Gak pernah nyakitin orang lain." "Iya memang enggak. Cuma Mas Tommy termasuk orang yang cepet kan naik jabatannya di kantor," kata paranormalnya nih. "Iya sih Pak, lumayan sih. Saya termasuk orang yang paling muda sih yang udah dikasih kepercayaan kayak gini." Nah itu Mas, kayaknya emang ada yang ngiri nih Mas. Dan pengennya Mas Tommy mati. Dengar itu Mas Tommy langsung kaget banget kan. "Masa sih Pak?" "Iya Mas." "Terus baiknya apa yang harus saya lakuin ya Pak ya?" "Mas Tommy miara kucing ya?" Loh, kaget dong Mas Tommy kan. "Kok Bapak tahu sih?" "Ya udah pokoknya saya tahu aja. Mas Tommy punya kucing dan belang telon kan. Sekarang Mas Tommy pulang. Mas Tommy coba ngomong sama kucingnya, minta tolong disembuhin deh sama dia." Dalam hati Mas Tommy-nya mikir kan, "Ah apa hubungannya sama kucing? Apa iya kucing bisa nyembuhin orang gitu kan?" Udah Mas Tommy nggak percaya dulu, coba dulu aja. Percaya sama saya. Pasti kucing Mas Tommy bakal nunjukin gimana caranya supaya bisa nyembuhin Mas Tommy. Udah nih, pulanglah Mas Tommy ke rumah. Sesampainya Mas Tommy di rumah, Mas Tommy langsung manggil kucing kesayangannya nih. Dibawa ke kamar, terus diajak ngobrol. "Zuma," nama kucingnya Zuma. "Zuma, gue lagi sakit nih. Nah masa tadi gue ke paranormal, kata paranormalnya lo bisa nyembuhin gue. Apa iya?" Jadi Mas Tommy ngajak ngobrol kayak lagi ngobrol sama manusia. Kucing itu cuma diem ngeliatin aja. "Kalau emang bener yang dibilang paranormal itu, tolong dong sembuhin gue. Gue asli udah gak tahan banget nih, gue asli sakit banget perut gue," katanya Mas Tommy gitu. Nah aneh bin ajaib, tiba-tiba sang kucing ini pas setelah Mas Tommy ngomong, langsung garuk-garuk tangannya ke arah perutnya Mas Tommy. Terus jalan keluar kamar, kayak mau nunjukin sesuatu ke Mas Tommy. Nah Mas Tommy langsung ngikutin nih, diikutin kucingnya keluar kan. Nah pas si kucing ini sampai di depan pagar, di depan rumahnya, si kucing kayak garuk-garuk tanah gitu, pas di depan pagar rumahnya Mas Tommy. Digaruk-garuk tanahnya. Tahu-tahu, pas selesai si kucing garuk-garuk tanah itu, kelihatan kayak ada benda gitu nongol dari bawah tanah, dari dalam tanah. Kaget banget Mas Tommy pas ngeliat benda itu, ternyata kayak kain putih gitu, dibentuk jadi kayak buntelan gitu teman-teman. Dibentuk kayak buntelan, bentuknya kayak pocong, jadi diikat ujung-ujungnya gitu, warnanya putih. Pas dibuka, isinya silet, paku, rambut, sama tanah kuburan teman-teman. Si Mas Tommy pas ngeliat langsung lemes. Astagfirullahaladzim, ternyata masih ada hari gini yang orang-orang yang main beginian ya. Terus Mas Tommy langsung ngebawa buntelan yang dia temuin itu ke tempat paranormal yang tadi nyaranin dia buat minta tolong sama kucingnya. Pas dibawa ke tempat paranormalnya cuma senyum. "Bener kan Mas, apa yang saya bilang? Kucing Mas kan yang nunjukin di mana benda ini berada gitu." "Iya Pak, bener Pak." "Ya udah, sekarang tenang aja Mas. Yang penting buhulnya ini, buhul itu jadi benda yang ditanam sama orang yang ngirimin santet teman-teman. Itu disebutnya buhul. Udah Mas, tenang aja. Yang penting benda santetnya udah kita temuin. Sekarang Mas bisa pulang. Ini benda biar saya yang hancurin. Percaya aja, terus Mas jangan lupa beribadah, baca doa dan minta sama yang di atas. Insya Allah beberapa hari ke depan juga penyakit Mas pasti udah hilang." Dan bener aja teman-teman. Kira-kira 2 hari setelah itu, penyakit yang dirasain Mas Tommy tiap malam itu tiba-tiba aja hilang. Kayak gak pernah terjadi apa-apa. Mas Tommy langsung sujud syukur, bilang, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, karena saya udah diselamatin."
Karena menurut informasi dari paranormalnya, orang yang ngirimin santet ini bukan hanya pengen Mas Tommy sakit, tapi pengennya Mas Tommy mati. Cuman karena pertolongan Allah melalui kucingnya Mas Tommy, akhirnya Mas Tommy bisa selamat dari serangan santet tersebut. Ya, mungkin untuk malam ini ceritanya cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang pengen nulis komentar, kritik atau saran, bisa ditulis di kolom komentar. Terus buat yang pengen cerita-cerita mistisnya diceritain di channel ini, bisa kirimin kita email ke rampangproduction@gmail.com. Atau bisa juga DM kita di Instagram, rampangproduction2021. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.